Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismisya Prawira dari kelas 11 IP1 akan menjelaskan tentang apa itu peradilan. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan suatu keputusan atas setiap perkara yang adil berdasarkan hukum yang ada atau yang berlaku. Fungsi peradilan ini adalah mendamaikan dua pihak yang bersengketa, menetapkan beberapa sanksi, dan menerapkannya kepada pelanggar hukum, menciptakan amar ma'ruf nahi munkar, dapat melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat, menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap menegakkan hukum-hukum Islam, memutuskan perkara dengan adil. Penetapan hukum diawali dari adanya laporan yang disertai barang bukti dan saksi, kemudian diadakan penyelidikan dengan memperhatikan barang bukti dan saksi, serta BAP atau berita acara pemeriksaan. Setelah dirasa cukup, maka bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Setelah itu disampaikan ke jaksa dan hakim untuk disidang. Komponen peradilan Islam meliputi hakim, penggugat, tergugat, dan bayinah atau bukti dan saksi serta sumpah. Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil dan tidak ada suatu pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas mengadili. Seorang hakim harus memenuhi persyaratan antara lain harus beragama Islam, baligh, dan berakal sehat, merdeka, adil, laki-laki, memahami hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, memahami ijma ulama, memahami bahasa Arab, memahami metode ijtihad, dan mendengar, melihat, dan mengerti baca tulis, memiliki ingatan yang kuat. Dan juga selanjutnya ada tata cara pengadilan menjatuhkan hukuman. Ada kesempatan pertama diberikan kepada penggugat untuk menyampaikan semua tuduhan disertai dengan bukti-bukti dan sanksi. Tergugat dipersilahkan untuk memperhatikan gugatan. Hakim tidak boleh bertanya sebelum penggugat selesai menyampaikan tuduhannya. Setelah selesai menyampaikan tuduhan, penggugat diminta bersumpah tanpa adanya paksaan. Setelah penggugat selesai menyampaikan tuduhan dan menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan, hakim bertanya kepada penggugat tersebut sesuai dengan keperluan. Jika tidak ada bukti, hakim dapat meminta kepada penggugat supaya dia bersumpah tanpa paksaan. Jika tidak terdapat bukti yang benar, hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkan terdakwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atau vonis pada saat sedang marah atau emosi, sangat lapar, bersin-bersin, banyak terjaga, sedih, sangat gembira, sakit, sangat mengantuk, menolak keburukan, dan dalam keadaan cuaca yang sangat panas atau sangat dingin. Ada syarat-syarat saksi yang adil ada dalam Islam, yaitu ada sudah dewasa atau baligh, berakal sehat, orang yang merdeka, adil, menjauhkan diri dari kebiasaan dosa-dosa kecil, menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah, dapat mengendalikan diri dan jujur pada saat marah, serta berakhlak mulia. Kesaksian orang buta dapat diterima dalam 5 hal. Apa saja? Ada yang pertama nasab, kematian, hak milik, mutlak, terjemahan atau salinan, dan hal-hal yang diketahui sebelum ia buta. Ulama berbeda pendapat tentang ini. Pendapat kesaksian tentang orang buta dari ulama itu memiliki perbedaan. Yang pertama ada Imam Malik dan Imam Ahmad menjelaskan bahwa orang buta boleh menjadi saksi asal dia mendengar suara tetapi terbatas dalam hal-hal tertentu. Menurut Imam Syafi'i, tidak diterima kesaksian orang buta kecuali dalam 5 tempat.
nasab kematian, milik mutlak, riwayat hidup, dan tepatnya mengenai apa yang disaksikan sebelum ia buta. Yang selanjutnya ada pendapat dari Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa tidak diterima sama sekali kesaktian orang-orang buta. Materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara dalam proses peradilan disebut gugatan. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat, atau orang yang digugat. Tergugat adalah orang yang dipermasalahkan oleh penggugat. Barang bukti atau bayinah adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Barang bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah atau dakwaan terhadap terdakwa. Tujuan sumpah dalam persidangan ada beberapa contoh. Yang pertama ada menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, serta membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada di pihak yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.